Misal kepo hasilnya gimana, atau belum percaya dengan roastingannya gimana, atau apa ngebedain rasanya dari mesin biasa dengan Stronghold. Halo, baik. Gua baru pulang dari Pontianak. Sekarang sibuk lagi hubungin beberapa petani untuk crop 2025, ngecek kapan datang ke gudang kita. Terus lagi persiapin event cupping Stronghold sama rilisan eksotik terbaru. Kita bakal mulai di bulan September, mulai bulan ini udah crop 2025 yang eksotik. Kalau yang reguler kita crop 2025-nya mulai bulan September. Sebenarnya itu tuh nama acaranya Ujung Tombak. Jadi kalau event kompetisi itu dibagi 3 regional. Nah, salah satu regionalnya itu di Pontianak. Kemarin gue tuh nggak dapet yang di Bandung kan. Jadi kita cobain, ternyata dapet yang di Pontianak. Berangkatlah kita ke Pontianak. Eventnya satu ada kompetisi, yang kedua ya apa sih namanya? Mirip Jakowik lah. Ada beberapa booth yang buka gitu-gitu. Komunitas kopi kumpul gitu. Pontianak keren. Komunitasnya juga solid, ramah, baik banget. Semua sponsor, volunteer, dan beberapa teman baru di sana. Teman-teman industri kopi di Pontianak baik banget. Welcome banget. Kotanya enak, makannya enak. Tanding di sana pun juga sangat menyenangkan. Persiapan pertama tuh balik lagi ke ini tahun kedua gua. Tahun kemarin pertama kita lomba, jadi ada beberapa evaluasi. Terutama evaluasi gua paling gede itu di presentasi. Jadi kita coba rapihin dari presentasi apa yang mau dibawa, tema apa yang mau dibawa, kemudian source kopi, baru on roasting dan brewing. Nah, kayaknya take time 2-3 bulan lah sebelum Pontianak. Ya persiapan yang beneran latihannya ya. Tapi dari tahun kemarin kita juga udah coba ngejawab beberapa apa yang kurang dari nilai tahun kemarin. Pas pertandingan, jujur tahun ini gue jauh lebih tenang. Gue pribadi yang tampil lebih tenang. Kalau tahun kemarin gue tuh shock mungkin gue nggak kebiasaan di panggung. Tahun ini gue lebih bisa kontrol diri di backstage. Terus on presentasi lebih bisa. Cuma kemarin kita kendalanya di finishing kalibrasi, finishing waktu. Ya kalau dilihat dari score sheet part yang atasnya tuh nggak sesuai harapan. Jadi finishing yang kita coba kalibrasi di hotel, terus kita tampil jam 2:30, kondisinya berbeda, waktunya berbeda, suhunya berbeda. Ya menghasilkan rasa yang beda juga lah. Itu yang ke-translate yang kita nggak achieve gitu. Satu kalah, kesimpulannya satu kalah. Yang kedua, improve-nya banyak banget menurut gua. Di diri gua pribadi, persiapan, udah banyak pertanyaan yang kejawab lah, tinggal beberapa, bukan tinggal ya, masih ada beberapa PR lagi. Tapi improve mah menurut gua mah jauh sih improve mah. Kesan gua mau baik, di Pontianak menyenangkan sekali. Kalau tahun depan di Pontianak lagi, kayaknya cobain di Pontianak lagi ya tahun depannya. Sekalian makmur buka booth menurut gua mah. Dan gue selalu seneng, gue ngelakuin hal yang gue seneng, nggak terlalu pressure karena guanya seneng sama kopinya, jadi overall menyenangkan. Secara result nggak seperti yang diharapkan, tahun depan ya bakal digas lagi. Menurut gue mah nggak ada cara lain selain go lagi gitu. Next compete tentunya gue belum pernah ngejawab masuk final, gue belum pernah tampil di nasional. Ya gue harus terima, tapi harapannya di tahun ketiga itu kecapai semua gitu. Semoga. Gue suka Mas Rocky TTKR, gue suka konsepnya, gue suka cara dia menyampaikan speech, tema yang dibawa tuh berasa real bagi gue. Ngejawab banyak hal, insight baru, keren. Bulan ini kita rilis 2. Jadi yang pertama semua rilisan itu udah pakai Stronghold. Eksotik kita udah pakai Stronghold semuanya. Kita start dari Finca Soledad, Typica Mejorado, kemudian ada Moon Geisha. Nanti terus tuh hampir setiap bulan kita bakal rilis sampai balik lagi ke Panama Pleasure di Jakowik. Panama Pleasure bakal ada di Jakowik.
Tapi sementara ini kita coba showcase dari beberapa origin yang belum pernah. Misal ini Ekuador nih, terus kita cobain Kolombia. Ada banyak farm yang kita coba showcase eksotik kita gitu. Pembedanya origin pasti, secara spektrum flavor pasti. Yang kedua mesin yang kita pakai. Tahun ini kita udah pakai Stronghold S7X. Kita berharap ini mesin bisa ngebantu kita jauh lebih konsisten satu, kedua secara kualitas meningkat, yang ketiga ya teknologi baru membawa hal baru. Finca Soledad Típica Mejorado Wave Natural. Finca Soledadnya dulu. Finca Soledad ini punya Pepe Gijón di Ekuador. Kayaknya terakhir kita rilis Ekuador itu 2 tahun yang lalu. Jadi ini kita coba rilis lagi Ekuador, namanya Finca Soledad. Terus varietasnya Típica Mejorado, jadi rare, eksotik gitu, Típica Mejorado. Sebenarnya Típica Mejorado juga Ethiopian Landrace, itu satu. Yang ketiga Wave Natural, jadi pasca panennya ya inovatif lah. Pepe Gijón tuh punya beberapa wave filosofi gitu. Nah, jadi pasca panennya ini menggunakan wave natural. Oke, gue jelasin dari awal. Jadi kenapa kita rilis? Biasanya satu terroir atau enggak varietas. Yang kedua ada inovasi di pasca panen. Nah, Finca Soledad Típica Mejorado Wave Natural tuh punya dua-duanya. Terroirnya kita pengen cobain kopi dari Ekuador. Varietasnya rare Típica Mejorado, sama ada inovasi di wave natural di pasca panen. Nah, gue disclaimer, gue nggak sepaham itu dengan pasca panen. Ini dari yang gue baca. Jadi wave filosofi itu setahu gue adalah filosofi yang dipakai sama Pepe Gijón, inovasi yang dia lakukan. Wave natural itu sebenarnya usaha Pepe Gijón dalam mengatur temperatur dalam fermentasi dalam tank. Temperatur wave ini sebenarnya untuk ngejaga si embrio kopi tetap sehat. Nanti ke-translate di rasa yang jauh lebih unik kah, lebih ke highlight kah, lebih clear kah rasanya, seperti itu. Satu, Stronghold kayaknya inovasi terbaru ya di dunia roasting, teknologi baru. Kita pilih S7X Stronghold. Satu, kita nyobain sendiri dulu. Kita nyobain beberapa roastery yang pakai Stronghold dan kita, cakep ya. Yang kedua, ini teknologi baru di dunia roasting, salah satu yang terbaru lah. Nah, yang ketiga, sumber energinya tuh ada halogen, hot air, sama drum heater. Nah, halogen ini ngebantu kita untuk ngedevelop kopi jauh lebih baik, jauh lebih konsisten. Kemudian ada banyak fitur yang bisa kita improve, ada banyak fitur yang bisa kita pakai untuk ngedevelop atau ngerosting kopi ini jadi jauh lebih better secara quality dan rasa gitu. Got a Stronghold and was immediately impressed with the results. We like to roast coffees in a really light way where we're showing the character of the coffee, and what Stronghold does is unlock those flavors. It's really easy to control. It has all the features that you want from a high quality roaster, but in a format where you can just jump right in. Sebenarnya mah, apakah bisa enak di semua mesin? Bisa. Bisa, itu mah pasti bisa. Tapi yang sepemahaman gue mah beda mesin, beda cara, beda mesin, hasilnya bisa punya perbedaan. Ya, perbedaan signifikan mah satu di teknologi, sumber energinya aja ada tiga, hot air, halogen, drum heater. Jadi banyak fitur, banyak yang bisa, format yang bisa kita gunakan, dan kontrol heatnya jauh lebih konsisten lah, lebih enak kita gunainnya gitu. Ya, misal konsistensi di gua dalam roasting, dalam heat transfer misal, atau fitur yang bisa gua unlock jauh lebih banyak dalam nge-push potensi si bean. Yang kedua, sebenarnya dari Stronghold-nya sendiri punya fitur auto replikasi yang bisa digunain dalam situasi kondisi tertentu misal. Jadi ya teknologi baru membawa bisa membuka potensi kopinya jauh lebih bagus. Susah-susah menyenangkan lah. Susahnya karena gue nggak terbiasa dengan bentukan drum seperti ini. Kedua, gue belum terbiasa dengan menggunakan halogen, atau gue sendirinya belum pakem banget lah ngelihat heat transfernya gimana. Karena beda mesin tuh beda gaya roasting lah, beda cara. Nah, gue juga sendiri dari beberapa bulan kemarin mencoba berkalibrasi diri gue ke mesin ini.
idenya mesin ini gimana sih supaya kopinya bisa cakep gitu. Kenapa harus nyobain hasil roasting dari Stronghold? Satu secara rasa gue merasakan nge-push potensi kopinya jauh lebih, secara kualitas jauh lebih bagus, lebih clear secara rasa, kemudian jauh lebih mudah untuk diseduh sih, jauh lebih reliable untuk diseduh beberapa orang sih. Gue sebagai roasternya jauh lebih gampang dimudahkan dengan fitur dan konsistensi dari Stronghold, dari teknologinya. Teman-teman customer atau home brewer atau teman-teman yang beli eksotik kita lebih dimudahkan karena nyeduh kopinya jauh lebih gampang, kalibrasinya lebih gampang, untuk mendapatkan rasa yang enak jauh lebih gampang lah, karena eksotiknya cuma 100 gramnya, kita nggak mau ada hit and miss. Nah, Stronghold ini lebih bisa ngebantu teman-teman customer untuk dapatkan rasa yang lebih konsisten dan enaknya gampang. Teman-teman, kita ada acara di Sabtu ini di tanggal 23 ya, 23 Agustus kita ada event cupping kopi-kopi eksotik kita yang bakal kita rilis bertahap hasilnya dari mesin Stronghold. Jadi kalau teman-teman misal kepo hasilnya gimana, atau belum percaya dengan roastingannya gimana, atau apa ngebedain rasanya dari mesin biasa dengan Stronghold, datang aja ke cupping kita dan event kita di 23 Agustus supaya sebelum beli teman-teman bisa nyoba ini perbedaannya apa, jauh lebih better nggak. Terus kita juga seduhin di sana, kita juga buka seduh, manual brew dan espresso base. Jadi teman-teman beneran bisa tanya, beneran bisa coba, beneran bisa membandingkan gitu sebelum nanti beli, ya kan? Aman. Acaranya ada di Jalan Soka nomor 17 Not Coffee Bar. Teman-teman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.